Anda kembali menyaksikan Trade Corner Special Dialog bersama saya Sasa. Dan di sesi kali ini kita akan memulai sesi diskusi panel. Untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja saya panggilkan narasumber yang sudah hadir bersama kami hari ini. Yang pertama, Bapak Edi Suhardi selaku Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Edi. Selanjutnya kita panggil juga Ibu Medi Catherine Lengke selaku Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Kita berikan tepuk tangan Ibu Medi, silakan Bu untuk ke depan. Dan selanjutnya Bapak Bara Krisna Hasibuan selaku Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan kami hormati, tentunya kita akan bahas seperti apa strategi juga optimisme kebijakan perdagangan luar negeri. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita tahu bahwa saat ini Uni Eropa tengah memperkarakan dua komoditas andalan kita, yaitu nikel dan juga sawit. Nah sebelum saya ke Pak Edi atau ke Bu Medi dulu untuk menanyakan seperti apa sih kondisinya gitu dari pelaku usaha, saya akan ke Pak Bara dulu nih, Pak Bara. Saat ini ada beberapa hambatan yang dilakukan Uni Eropa bahkan sampai berujung ke sengketa WTO. Nah sebetulnya sejauh ini boleh dikasih gambaran nggak sih ke pemirsa CNBC Indonesia dan juga hadirin di sini hambatan-hambatan apa saja sih yang diberlakukan oleh Uni Eropa khususnya sampai kemudian disengketakan di WTO? Ya jadi memang ini di sini kebetulan ada mantan dubes kita untuk WTO. Beliau baru menyelesaikan Pak Dandi Iswara, mungkin nanti beliau bisa menambahkan. Jadi memang di WTO ini, Sasa, Indonesia dengan EU itu ada 5 kasus ya Pak Dandi ya. Satu memang kita dituntut yaitu soal kebijakan kita yang melarang ekspor raw material. Mereka menuntut kita, tapi kita juga menuntut mereka. Ada 4 kasus soal CPO, kemudian soal countervailing duty, yaitu duty untuk produk baja kita. Kemudian juga fatty acid, dan satu lagi apa Pak Dandi? Sawit juga ya. Jadi untuk kelapa sawit itu ada 2. Jadi memang hubungan kita memang kurang baik dengan EU dan 5 kasus ini masih aktif. Yang satu itu memang sudah ada keputusan yang soal raw material itu, di mana memang kita dikalahkan di pengadilan tingkat pertama, tapi kemudian kita naik banding ya. Dan sekarang ini kita masih menunggu pembentukan yang namanya appellate body atau Dewan Banding di WTO yang walaupun ini kasus sudah 2 tahun selesai tapi sampai sekarang belum terbentuk. Jadi selama belum ada keputusan final dari Dewan Banding, maka kita tetap bisa melanjutkan kebijakan kita yaitu industrialisasi di bidang downstream. Jadi dan yang 4 itu juga masih berlangsung ya, belum ada keputusan apa-apa. Jadi memang kita sebagai negara yang kita adalah anggota WTO yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita ada merasa dispute, ada unfair practices yang dikenakan kepada kita dari negara lain, dari mitra kita, maka kita mencoba mencari solusi melalui mekanisme WTO. Jadi itu yang terjadi sekarang. Nah posisi kita di mana nih Pak Bara dengan adanya hambatan-hambatan diberlakukan oleh Uni Eropa ini? Kita tentu saja begini ya, ya memang selama ini kita menganggap Uni Eropa itu adalah mitra dagang yang penting. Tapi kalau memang mereka terus mengeluarkan yang dinamakan dengan non-tariff barriers bagi produk-produk kita, menghambat akses kita, tentu saja kita akan mencari alternatif untuk market. Tapi juga pada yang bersamaan kan kita sedang dalam final stages menyelesaikan seperti Pak Menteri katakan tadi, perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan European Union. Nanti kalau itu memang sudah selesai dan kita harapkan bulan depan ini selesai, dan ini negotiation sudah berlangsung selama hampir 9 tahun, maka kalau ini selesai ini sesuatu yang sangat historik dan ini akan bagus bagi kepentingan kita. Nanti kalau memang itu selesai, tentu saja kita harapkan bahwa memang hubungan dagang kita dengan EU itu memang foundationnya itu adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement itu. Nah, kalau itu selesai nanti akan membuka akses yang lebih besar kepada produk-produk Indonesia untuk bisa masuk pasar Uni Eropa. Sebagai contoh misalnya, tadi Pak Menteri katakan untuk sepatu misalnya kan,
Nah, kenapa? Misalnya saya kasih contoh, Indonesia itu ternyata produser kedua sepatu Nike di dunia ya, terbesar kedua. Nah, nomor satu itu adalah Vietnam. Kenapa Vietnam terbesar? Karena Vietnam sudah memiliki SEPA itu dengan Uni Eropa. Jadi produk sepatu Nike yang mereka kirim ke sana itu tarifnya itu masih rendah. Dan sekarang itu makin lama nanti makin turun sesuai dengan perjanjian SEPA tersebut. Nah, sepatu Nike yang kita kirim ke sana itu masih dikenakan tarif antara 7 sampai 11%. Jadi masih sangat tinggi. Nanti dengan SEPA itu nanti tentu kita harapkan nanti tarifnya akan sangat rendah, bahkan nanti sampai zero. Nanti ada produk-produk lain juga akan diberikan kemudahan bagi kita. Tentu saja juga soal CPO ini, crude palm oil juga menjadi bagian penting dari perjanjian SEPA itu. Nanti di situ kita harapkan akan diberikan akses juga kepada produk CPO kita. Sehingga masalah-masalah kita di WTO itu bisa kita kesampingkan, kita konsentrasi di SEPA ini sebagai landasan bagi hubungan dagang antara kita dengan European Union. Gitu Oke, terima kasih Pak Bara. Tadi sudah disinggung soal sawit, saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, kita tahu bahwa Indonesia ini kan salah satu produsen sawit terbesar di dunia dan juga Uni Eropa sebetulnya salah satu pasar yang cukup strategis gitu. Tapi bagaimana sih Anda melihat hal ini, jegalan-jegalan dilakukan oleh Uni Eropa? Untuk sawit Indonesia ini produsen terbesar, 54% dari global produksi itu dari Indonesia. Dan kalau kita melihat gugatan-gugatan kita gugatan dari Uni Eropa di WTO itu mungkin mayoritas adalah tentang sawit. Ada 4 sebetulnya gugatan tadi seperti dikatakan oleh Pak Bara bahwa mulai tahun 2011 kita digugat tentang fatty alcohol bersama dari produk dari negara Malaysia dan India. Kemudian tahun 2013 juga kita digugat oleh kita menggugat Uni Eropa dengan penerapan anti dumping untuk biodiesel. Kemudian yang ketiga itu tentang Renewable Energy Directive yang tahun 2018 yang kedua yang dimana palm oil ini dikecualikan dari daftar komoditas sebagai bahan baku energi terbarukan. Dan yang terakhir ini juga kita telah tengah menghadapi gugatan kita tengah menggugat ke WTO tentang biodiesel karena dari 2 gugatan kita sebetulnya yang tentang fatty alkohol tahun 2011 itu dimenangkan oleh kita. Tahun 2013 itu setelah 5 tahun berusaha kita juga menang dengan gugatannya di WTO tentang penerapan biaya masuk anti dumping biodiesel dan tetapi dengan kemenangan ini Uni Eropa mengenalkan kembali biaya masuk yang lain countervailing tahun 2019 untuk produk yang sama. Dan ini 2 kasus tentang Renewable Energy Directives dan biodiesel countervailing ini masih berjalan di WTO. Dan kita melihat bahwa Uni Eropa ini telah berubah mungkin secara gradual ya, dari dulu mungkin kita bisa jadi berpartner, kalau sekarang dari sisi sawit ini telah menjadi rival. Dan rivalnya ini sangat mereka melakukan segala cara, mereka tahu bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip free trade, dan mereka juga tahu akan kalah, tetapi mereka selalu berinovasi untuk mencari langkah baru untuk tetap menyerang Indonesia, baik itu CPO-nya maupun produk derivatifnya. Iya. Tapi apa sih Pak sebetulnya dari pandangan Uni Eropa sendiri sehingga melakukan beberapa hambatan khususnya tadi sawit dan juga bahkan turunannya? Sebetulnya alasan kenapa Uni Eropa selalu menjadikan CPO atau kelapa sawit sebagai musuh bersama ya dengan produk derivatifnya adalah karena baik itu CPO maupun juga produk derivatif ini merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh produk-produk dari Uni Eropa. Karena Uni Eropa juga memiliki perkebunan dan juga prosesor untuk memproduksi minyak nabati berupa sunflower dan juga rapeseed, di mana biaya produksi dan harga bahan baku dan juga prosesnya itu jauh lebih mahal, sehingga sawit dilihat sebagai suatu komoditas yang over kompetitif yang tidak bisa disaingi melalui mekanisme perdagangan bebas, dan satu-satunya jalan untuk mencegah masuknya sawit dan produk derivasinya adalah mengenalkan hambatan-hambatan perdagangan. Ada 3 hambatan yang selama ini telah menghantam sawit. Yang pertama
bea masuk anti dumping, yang kedua bea masuk countervailing, di mana menuduh sawit ini disubsidi secara tidak adil, dan yang ketiga dengan non tariff barrier. Salah satunya dengan penerapan ataupun mengintroducir EUDR, Deforestation Regulation, dan pada saat ini kita juga tengah menunggu kepastian bagaimana EUDR ini akan diterapkan, dan setelah itu mungkin kita akan melakukan langkah-langkah bersama pemerintah. Dan saya sangat menghargai ini dorongan ataupun tekanan setelah pimpinan dari Kementerian Perdagangan yang telah membawa kasus-kasus ini pada level yang luar biasa. Indonesia ini sangat proaktif. Indonesia ini paling proaktif di sawit, meskipun kita bersaing dengan Malaysia. Tetapi kita melihat bahwa pemerintah Indonesia selalu advance. Dan Malaysia ini hanya mengikuti ya. Indonesia hampir selesai dengan proses Renewable Energy Directives, 2 tahun kemudian Malaysia baru nyusul. Bisa dikatakan Kementerian Perdagangan ini gerak cepat ya Pak ketika Indonesia dihambat oleh Uni Eropa. Sebelum ke Pak Bara, saya akan ke Bu Medi lagi. Bu Medi, tadi kan sudah disinggung terkait dengan sawit. Sementara nikel ini juga salah satu komoditas andalan Indonesia. Dan nikel ini menjadi success story lah terkait dengan komunitas kita juga. Nah kalau dari industri nikel sendiri seperti apa sih Bu yang dirasakan terkait dengan hambatan-hambatan, dan bahkan kemarin sempat ada sengketa juga di WTO. Iya, Iya Mbak, jadi kalau kita berbicara gugatan WTO itu kan berawal dari export ban ya. Export ban ini terjadi di 2020 sehingga mungkin quote and quote ada beberapa negara yang tidak terima diberhentikan bahan baku. Tapi kalau aturan pemerintah menurut kami itu memang agak maksa dikit ya. Kalau tidak dipaksa tidak terjadi hilirisasi. Dan akhirnya kalau kita bilang program downstream sejak tahun 2020 pembangunan smelter melalui Undang-Undang Nomor 4, kemudian turunan Undang-Undang Nomor 3 dan selanjutnya bahwa keberhasilan nikel downstreaming di Indonesia yang dari target cuma 30-an pabrik pengolahan nikel, saat ini kalau bisa saya sebut sudah lebih dari 54 produksi. 54 pabrik pengolahan nikel, 49 betul Pak, 49 smelter yaitu teknologi RKIF yang menghasilkan NPI dan turunannya, 5 pabrik HPAL yang menghasilkan bahan baku baterai. Artinya ini belum berhenti di sini, ini ada lagi pabrik-pabrik yang sedang konstruksi dan ada lagi yang sedang menyelesaikan perizinan. Ya, jadi in totally kalau kita bilang kita over target Mbak Sasa, over success, jadi kita punya over success story dari nikel downstream. Dan kami malah saat ini mengharapkan stop. Kenapa? Kami ketakutan. Walaupun Indonesia negara nomor 1 ya untuk nikel resources, nomor 1 juga nikel producer, tapi ingat nikel ini kan gak beranak ya, jadi akan habis. Dan kita sudah ulang-ulang kepada pemerintah bahwa Pak stop, jangan sampai nanti akan simalakama buat kita sendiri. Yang akan diundang tolong saat ini adalah pabrik-pabrik pengolahan barang jadi bukan setengah jadi ya. Kita sudah punya 9 pabrik stainless steel, kita sudah punya baterai katoda ya, dan nanti kita sudah akan membentuk terjadinya ekosistem baterai. Nah inilah alasan kenapa kita harus ekspor ban, kita harus berhenti ya untuk mengekspor bahan baku mentah, jangan jualan tanah air aja, tapi tanah air itu menjadi sesuatu kebanggaan untuk Indonesia. Tapi menurut Pak Barah tadi Mbak Sasa bahwa gugatan-gugatan ini kan masih berlanjut ya, masih ada panel, masih ada banding dan lain-lain. Tapi coba lihat apa yang terjadi di sini. Bukan hanya Cina loh yang sudah masuk, Jepang, kemudian Korea, kemudian Eropa, bahkan Australia sekarang sudah sedang dalam tahap negosiasi untuk masuk ke Indonesia. Nah saat ini kita bukan konsen mengenai gugatan Mbak Sasa. Sekarang ini kita yang konsen adalah dirty nickel. Nah Eropa ini kan menggaungkan isu dirty nickel. Nah bagaimana kita membuat sesuatu untuk ESG ya, di Indonesia sendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena ESG yang mereka terapkan oleh Eropa atau negara-negara lain itu belum tentu compile dengan kondisi dan situasi Indonesia. Ya, ESG agency yang disarankan oleh para manufacturer, saya sendiri sudah berdiskusi dengan Tesla, dengan Ford, dengan BMW, dengan Mercedes. Mereka sangat amat tertarik berinvestasi di Indonesia dengan syarat. Nah inilah kondisi yang mereka terapkan maunya mereka. Tapi Mbok ya tolong lihat kondisi di Indonesia. Gak semudah itu. Kalau kita berkaca dengan
proses awal muasal downstream di negara lain, mungkin di Eropa 20-30 tahun lalu, atau di Cina 20-30 tahun lalu, mungkin mereka lebih dirty kok dari kita. Ya kan? Nah, dengan pengembangan teknologi ini yang terjadi, coba lihat, sudah berapa peningkatan ekonomi yang terjadi di sentra-sentra nikel. PDP berapa persen yang sudah naik, penyerapan tenaga kerja sudah berapa banyak. Kemudian dengan teknologi-teknologi yang baru, yang tadinya kita buta-buta dikit, gitu kan. Nah, saat ini kita sudah mulai paham, oh baterai prosesnya seperti ini, oh stainless steel prosesnya seperti ini. Kemudian beberapa sentra nikel juga sudah mulai membangun yang namanya politeknik dan ada namanya transfer teknologi. Nah ini yang kita butuhkan, bahwa paksa dikit terjadi value added, walaupun dulu ya 2020 atau 2014 agak sedikit berontak sih kita ya para penambang. Lah kalau ekspor berhenti kita supply kemana? Tapi karena dipaksa akhirnya inilah yang terjadi. Value added benar-benar terjadi di Indonesia terhadap pengembangan nikel dan malah over. Kalau kemarin Pak Menlu dan Pak Marves, Menko Marves bilang, Mbok ya sekarang para dubes itu untuk ada storytelling about success story nikel. Jadi kita jualan yuk, kita sampaikan bahwa kita berhasil. Kalau berbicara dirty nickel, kita ini new players dan kita akan ke sana. Kita pelan-pelan untuk pengembangan ESG, tapi menyesuaikan dengan situasi dan sikon di Indonesia, Mbak Sasa. Oke, baik Bu Medi. Pak Bara, tadi sudah dikatakan Bu Medi bahwa di tengah keberhasilan Indonesia dalam melakukan hilirisasi nikel, Eropa mengatakan kalau ternyata Indonesia itu industri nikelnya dirty nickel tadi seperti yang disampaikan Bu Medi. Belum lagi tadi disampaikan Pak Edi juga bahwa ada 3 hambatan juga yang mewarnai atau menyeliputi terkait dengan industri sawit Indonesia, mulai dari bea anti dumping, kemudian countervailing, sampai tadi terkait dengan tariff barriers itu UDR. Bagaimana Kementerian Perdagangan menghadapi ini Pak? Upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan? Ya kita aktif ya untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak European Union. Jadi misalnya nanti bulan Januari itu mulai resmi berlaku yang dinamakan dengan EUDR, European Union Deforestation Regulation. Jadi komoditis yang masuk ke EU itu harus disertified. Jadi artinya bahwa cultivationnya itu, penanaman dan pengolahan itu bisa dibuktikan bahwa tidak menimbulkan deforestasi. Jadi misal komoditi seperti kopi, seperti CPO, coklat, apa lagi ya Pak Dandi? Kayu, itu semua harus dibuktikan bahwa pengolahannya itu tidak menimbulkan kerusakan hutan. Nah kita sudah sampaikan, kalau ini memang betul-betul diterapkan dan itu Januari itu diterapkan nanti, maka efeknya akan luar biasa dan mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dengan EU. Karena itu juga berupa sebuah non-tarif barrier yang diimpos oleh EU ke negara-negara lain termasuk di Indonesia yang kita adalah major producers dari komoditis itu, kopi, coklat, CPO, kayu dan sebagainya. Tapi pada saat bersamaan kan kita juga mencoba menyelesaikan negosiasi SEPA itu dengan EU. Kita harapkan kalau itu selesai maka itulah menjadi fondasi utama dari hubungan dagang antara Indonesia dengan EU. Kami juga sampaikan bahwa tidak bisa juga bahwa EU itu memonopoli kebenaran soal lingkungan hidup. Mereka sudah menerapkan EUDR, ada juga namanya CBAM, yaitu CBAM itu Cross Border Adjustment Mechanism, di mana nanti itu barang-barang hasil manufacturing yang masuk ke EU itu juga harus dibuktikan tidak menimbulkan, misalnya menimbulkan kerusakan lingkungan, memberikan kontribusi terhadap climate change. Jadi itu kan luar biasa. Kita tahu bahwa dunia ini sekarang kan mementingkan soal lingkungan hidup, soal sustainability, tapi masing-masing negara itu kan punya standar yang berbeda-beda. Level of industrialization, level of civilization negara-negara itu kan berbeda. Tidak bisa EU itu menerapkan standards dan standar mereka itu mereka paksa harus berlaku secara universal. Itu semua sudah kita sampaikan kepada EU. Nah kita harapkan mereka juga bisa mengerti ini dan lagi-lagi kita harapkan kalau nanti itu perundingan negosiasi SEPA dengan EU sudah selesai, maka itulah menjadi the main foundation yang mendefinisikan, mendefine hubungan dagang antara Indonesia dengan EU.
Terima kasih Pak Edi, bagaimana sambutan dari pelaku usaha dengan yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan sejauh ini Pak, yang sudah disampaikan Pak Bara? Ya, kita sangat mengapresiasi keproaktifan dan juga inisiatif dari Kementerian Perdagangan yang telah membawa kita lah dalam lokomotif yang progresif ya. Dari isu-isu perdagangan internasional sangat diantisipasi dengan baik karena bagi kami sebetulnya ekspor ini urat nadi industri sawit. Lebih dari 60% dari produk kita diekspor, apakah dalam bentuk CPO ataupun produk turunannya. Dan kalau kita melihat langkah Kementerian Perdagangan dalam menyikapi EUDR ini, kita juga sangat sepakat, kita menunggu sebetulnya bagaimana implementasi EUDR ini karena sampai saat sekarang ini belum jelas tentang EUDR meskipun mereka telah menetapkan bahwa tanggal 1 Januari 2025 itu akan diberlakukan, tapi mereka tidak punya guideline yang jelas dan juga ini akan berdampak karena ada beberapa hal yang belum selesai. Yang pertama tentang isu benchmarking, kedua tentang peta yang akan dipakai ini peta hutan yang mana. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana dampak terhadap petani ya. Dan yang juga kita melihat pentingnya juga bagaimana untuk di Indonesia ini kan hutan ini ada kawasan hutan yang ekologis, ada juga kawasan hutan administratif. Mana apakah berdasarkan tutupan lahan atau berdasarkan kawasan. Jadi hal-hal yang terkait dengan implementasi ini belum jelas. Dan kita melihat bahwa EUDR ini juga mendapat tanggapan negatif atau skeptisisme dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga beberapa anggotanya. Dan yang terakhir adalah ada keberatan juga dari produsen-produsen manufacturing di Eropa yang menggunakan bahan baku dari sawit misalkan. Karena mereka tidak memahami bagaimana mekanismenya. Akan ada jutaan data yang diperlukan untuk bagaimana untuk menentukan traceability. Karena yang paling penting dari EUDR itu adalah masalah ketelusurannya. Sementara kalau kita lihat di Indonesia itu ada berapa titik poligon, titik koordinat dan berapa poligon yang harus diperiksa dan diverifikasi. Sehingga beban dari implementasi EUDR ini tidak lebih berat, bebannya bukan bagi produsen seperti kita, tapi bagi pengguna. Karena mereka nanti yang secara administratif harus mengecek. Misalkan kita ambil 3% dari data dari produksi yang masuk ke Eropa harus diverifikasi. Itu berapa juta data dan bagaimana memverifikasinya. Sehingga kita merasa yakin bahwa nantinya EU ini akan belajar dari aturan terdahulu tentang sustainability timber, di mana pada akhirnya mereka akan menerapkan aturan secara umum saja dan kemudian secara bertahap mereka akan mendekati negara-negara untuk tadi dikatakan akan ada SEPA atau ada voluntary partnership agreement. Sehingga kita melihat bahwa EU bagi kami meskipun melihat membebani tapi tidak menakutkan dan kita percaya bahwa pemerintah pun akan melakukan yang terbaik karena yang terdampak itu bukan sawit sebetulnya. Sawit itu adalah relatif komoditas yang paling siap, tapi komoditas lain, coklat, karet atau misalkan kelapa ya, itu bagaimana nanti itunya implementasinya. Tapi dengan kata lain kalau misalkan belum ada kesiapan dari segi benchmarking, kemudian peta jalannya itu Uni Eropa bisa ibaratnya terkena bumerang sendiri ya Pak? Sampai sekarang kita dengar juga Eropa juga tengah karena sibuk dengan perang di Ukraina dan juga fokus ke sana tidak. Jadi saya melihat bahwa nanti skenarionya bahwa ini tetap berlaku tetapi tidak akan ada implementasi verifikasi, tidak akan ada sanksi dan mungkin nanti akan hanya terjadi itu kalau ada kasus-kasus saja, ada laporan dari misalkan NGO baru mereka akan kembali tergerak. Saya melihat ini akan ada status quo. Baik, terima kasih. Bu Medi, tadi yang sudah disampaikan Pak Bara sebelumnya, bagaimana sih APNI menilai sikap-sikap atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sejauh ini? Ya, kalau kami melihat bahwa dari pelaku perdagangan di hulu, kita nggak terlalu berimpact kepada Kementerian Perdagangan karena kita kan udah berhenti ekspor ya. Jadi nggak kayak dulu lagi tuh ngobrol-ngobrol Kementerian Perdagangan untuk dapetin SPE. Tapi saat ini adalah bagaimana kita mendukung Kementerian Perdagangan dalam menyelesaikan gugatan WTO ini. Karena sebenarnya nggak begitu berimpak besar, tapi ya lumayan termasuk juga
kondisi perjanjian kerjasama critical minerals dengan Amerika dan Eropa. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan karena ini juga akan berhubungan dengan apa sih hasil gugatan WTO ini. Perjanjian perdagangan ke critical minerals atau critical minerals agreement, kemudian bagaimana free trade agreement juga yang sedang dilakukan baik mungkin Kementerian Perdagangan, Kementerian Kemenko Marves, ya ini akan pasti sangat berdampak ke bagaimana industri hulu hilir ya upstream to downstream di Indonesia. Kalau kita berbicara harga, ya puji Tuhan alhamdulillah untuk benchmark biji nikel itu sudah ada ya. Kita sudah selesaikan dan sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 2020 dan APNI merilis setiap bulan harga patokan mineral nikel. Dan untuk harga biji nikel processing seperti NPI tahun lalu kita sudah rilis Mbak Sasa dan itu sudah digunakan oleh beberapa pelaku industri olahan nikel di Indonesia termasuk Antam. Pada saat mereka ekspor mereka menggunakan harga kita nikel pig iron. Kalau biji nikel ore itu sudah diatur dalam Kepmen ya, Kepmen SDM nomor 11 tahun 2020. Tapi industri turunannya memang belum diatur Mbak. Belum diatur untuk bagaimana penetapan benchmark price-nya. Tapi secara B2B kami sudah membuat satu base price. Dan sebentar malam hari ini kita juga akan meluncing harga MHP. MHP itu Mixed Hydroxide Precipitate untuk para pelaku bahan baterai, bahan baku baterai, maaf. Dan kedepannya kami berharap dan kami sudah mencoba Pak mungkin dapat dukungan dari Kementerian Perdagangan. Kita ini bukan cuma berbicara kita resources Mbak Sasa. Kita ini sudah berbicara produser terbesar. Kita bicara nikel. Di dalam nikel ada apa? Ada kobalt. Sayangnya kita tahun lalu sebagai produsen kobalt nomor 2 dunia. Bukan hanya nikel ya. Kobalt nomor 2 dunia. Pertanyaannya harga kobalt sudah ada? Belum ada. Ya, jadi kita nanti akan merilis harga kobalt. Dan kedepannya kita berharap dapat dukungan dari pemerintahan baru, didukung oleh Kementerian Perdagangan juga melalui Bapepti. Kita berharap Indonesia nanti sudah ada yang namanya Indonesian Metal Exchange. Ini menjadi Indonesia Metal Exchange Pak Bara. Ya, jadi kita jangan terlalu berfokus kepada Eropa, jangan terlalu berfokus kepada China. Kita yang punya barang masa kita yang bukan nentuin harga sendiri ya. Di Indonesia belum ada, ini lucunya. Dan bukan hanya nikel, kita punya 47 critical minerals. Dari 47 critical minerals kita punya 22 strategic minerals. Basis harganya dari mana? LME lagi, Shanghai lagi. Lah yang punya barang kok kita gitu kan. Nah kita sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa big agency dunia termasuk LME. Minggu depan juga kita akan bertemu di Bali dengan kegiatan Critical Minerals Event. Bahwa bagaimana formulasi yang tepat untuk pembentukan Indonesia Metal Exchange. Kenapa Indonesia Metal Exchange? Itu akan memonitoring dan akan mereduce satu, kita berbicara illegal mining. Kita berbicara illegal export. Kita berbicara illegal dokumen. Ini kan akan tertreasury dengan sendirinya. Dan ini menjadi kebanggaan kita dan ini sedang kita proses. Dan yang kedua, bagaimana pengolahan tata kelola yang baik dulu untuk Indonesia. Ini yang paling penting Mbak Sasa karena tata kelola itu harus berdampak besar terhadap masyarakat sekitar. Kalau kita berbicara GDP kita naik, nah GDP dari masyarakat sekitar naiknya sesignifikan apa? Ini yang paling penting, value added benar-benar dirasakan nggak oleh masyarakat sekitar, oleh provinsi, ya jangan cuma oleh pusat. Data realisasi investasi kalau menurut laporan 2023 ada target ya dari Kementerian Investasi 1.200 triliun. Saya bangga 523 triliun itu dari nikel. Itu di tahun 2023. Bagaimana di tahun 2024? Realisasi investasi setengah dari target itu dari nikel. Itu kebanggaan luar biasa. Tapi bagaimana ke depannya? Ke pemerintahan yang baru, tata kelola, kepastian berusaha, jaminan berusaha, aturan yang konsisten. Dan yang pasti ayolah diskusi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan aturan. Karena aturan itu akan berdampak ke pengusaha. Jika pengusaha tidak melakukan kegiatan, negara juga yang rugi. Yang tidak mendapatkan penghasilan dari pendapatan pajak maupun royalti. Nah Kementerian Perdagangan kemarin dengan 5 kementerian yang lain juga sudah meluncing Mbak Sasa yang namanya Simbara. Sistem Informasi Mineral dan Batubara. Nah ini adalah sistem digital yang bagaimana untuk memonitoring. Tapi belum 100% bisa dimonitoring. Hulu ke hilir atau life supply chain-nya. Nah ini yang kita kawal mudah-mudahan ini terrealisasi sehingga betul-betul proper lah ada value added yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Terima kasih Bu Medi. Saya kan ke Pak Bara. Pak Bara seperti yang sudah disampaikan Bu Medi, Indonesia ini kan merupakan produsen bahkan yang pertama dari beberapa mineral critical bahkan komoditas mineral lainnya. Nah, kita juga tergabung dalam perjanjian perdagangan RCEP dan juga FTA. Nah, sejauh mana sih efektivitas perjanjian perdagangan ini bagi komoditas dalam negeri di pasar global, Pak, khususnya di tengah hambatan-hambatan yang ada? Jadi di samping kita juga mensupport, jadi Indonesia itu downstream industri lagi growing, terutama nikel tadi, Ibu Megi sudah mengatakan, sudah ada 50 smelters yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia, juga banyak pabrik steel ya, jadi byproducts dari nikel itu sendiri juga sudah mulai banyak. Jadi, nah sekarang ini apa peran dari Kementerian Perdagangan ya? Tentu saja kita harus meng-create yang namanya tollway itu, highway, seperti selalu Pak Menteri Zulkifli Hasan mengatakan peran dari perdagangan adalah untuk memastikan bahwa produk-produk yang sudah dihasilkan di Indonesia itu kemudian bisa dipasarkan di dunia. Dengan kita membantu dengan terus kita misal menyelesaikan perundingan-perundingan perdagangan, kita sudah menyelesaikan dengan the UAE, United Arab Emirates, sudah diratifikasi juga oleh DPR kita. Kita sudah menyelesaikan SIPA dengan Uni Eropa. Kita juga baru melaunch perundingan untuk FTA dengan GCC, the Gulf Cooperation Council, negara-negara Arab ya. Juga negara Teluk yang ekonominya sangat maju. Kita juga sudah menyelesaikan, sudah berlangsung SEPA dengan Chile sebagai gateway kita untuk Latin America. Jadi itu adalah peran dari perdagangan. Jadi kita memastikan bahwa produk-produk yang sudah dihasilkan di Indonesia itu kemudian bisa dengan mudah dipasarkan di luar negeri. Dengan tugas kita adalah meng-create highway atau tollway tersebut, sehingga terjamin bahwa kita bisa mendapatkan akses dari produk-produk yang dihasilkan di Indonesia tersebut. Oke, terima kasih Pak Bara. Saya akan kembali ke Pak Edi. Pak Edi, Uni Eropa ini kan akan memberlakukan undang-undang anti deforestasi tahun 2025 di Januari ya Pak kalau tidak salah, dan akan diberlakukan secara bertahap. Artinya ini juga ada potensi ekspor Indonesia khususnya untuk sawit dan turunannya ke Eropa akan semakin menurun. Nah bagaimana sih Pak Anda melihatnya, apakah memang ada rencana untuk diversifikasi sehingga bisa maksimalkan potensi sawit Indonesia ke depannya? Ya, untuk perdagangan internasional sebetulnya kita optimis ya bahwa ke depannya porsi pasar kita akan makin baik, karena selama ini kita juga tidak sudah berubah kan orientasinya. Kalau dulu mungkin pasar Eropa berkontribusi sekitar 20% dulu ya, tapi sekarang hanya 12% dari pasar ekspor kita. Sehingga kita melihat bahwa pasar Eropa tidak lagi strategis, dan saya juga sepakat dengan kementerian ini agar kita mendiversifikasi pasarnya ke pasar-pasar internasional yang lain seperti Afrika, kemudian kemudian Asia Selatan, dan juga ke beberapa negara lain. Dan kalau kita melihat dampak dari EUDR ini juga sebetulnya tidak akan langsung Pak, karena kebetulan kalau untuk sawit ini kita sudah siap untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh EUDR. Yang akan terdampak adalah kita mungkin akan mengalienasi ataupun menyingkirkan ini petani-petani independen atau petani yang paling pemilik lahan kecil yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini, sehingga dampak sosial yang akan muncul. Tetapi kalaupun Eropa ini tidak menyerap pasar kita, memang produksi kita akan mampu untuk membangun pasar baru. Dan kemarin juga beberapa negara bersama-sama kita dengan pemerintah melakukan diplomasi dan juga melakukan pendekatan pada pasar di Timur Tengah dan juga di Asia Selatan, dan mereka sangat terbuka. Justru kita melihat bahwa EUDR ini untuk penyadaran, jadi wake up call bagi kita bahwa sudah jangan melihat lagi ke Eropa, karena Eropa itu secara ekonomis tidak signifikan. Hanya saja mungkin karena ketakutan kita melihat bahwa Eropa ini memiliki standar yang rigid, dan produsen pun seolah-olah didorong untuk memenuhi persyaratan itu yang tidak masuk akal. Sebetulnya kalau kita melihat dasarnya itu kan ini non tarif barrier. Nah, sehingga kita melihat bahwa mungkin perlu ada kesadaran baru dari produsen juga bahwa kita perlu fokus untuk meningkatkan serapan di pasar-pasar tradisional dan juga membuka pasar baru.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa nih kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan untuk bisa memaksimalkan potensi pasar sawit Indonesia ke negara-negara yang mungkin memiliki penetrasi potensial baru gitu ya Pak Edi ya. Tapi kita bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Trade Corner Special Dialog masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.